Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kilaria dan kami dari kelompok 12. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana program yang saya kerjakan pada proyek leaderboard game tebak angka. Program ini dibuat menggunakan bahasa Python dan menerapkan beberapa konsep algoritma dan struktur data seperti list, tag, searching, sorting, serta file handling menggunakan CSV. Sebelum masuk ke fungsi-fungsi utama, saya akan menjelaskan beberapa variabel penting. Pertama, di sini pada line 21 adalah variabel file name yang berisi lokasi file data CSV. File ini digunakan sebagai media penyimpanan permanen untuk seluruh data pemain. Kemudian terdapat variabel players yang bertipe list di sini. Variabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pemain selama program dijalankan. Dan setiap elemen pada list players berupa dictionary yang berisi pasangan key dan value bernama nama dan juga skor pemain. Selanjutnya terdapat history stack yang digunakan untuk menyimpan riwayat penghapusan pemain. Struktur data yang digunakan pada bagian ini adalah stack dengan prinsip LIFO atau last in first out. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur eksekusi program. Ketika program dijalankan, fungsi main akan dipanggil yang nanti akan saya demokan pada bagian akhir, dan fungsi load data bertugas membaca di sini ada fungsi load data bertugas membaca seluruh data yang ada di file CSV dan memasukkannya ke dalam list players. Pertama-tama, list players dibersihkan menggunakan players.clear agar tidak terjadi duplikasi data. Setelah itu, program melakukan pengecekan apakah file Z tugas akhir ini sudah ada dengan OS Path Exist, dan jika belum ada, maka akan dibuat dengan OS MacDirs. Selanjutnya, program memeriksa apakah file data CSV sudah tersedia. Apabila belum ada, maka program akan otomatis membuat file baru beserta header, kolom nama, dan juga skor. Kemudian, file dibaca menggunakan CSV reader di sini. Setiap baris pada file CSV akan diubah menjadi dictionary yang memiliki key, nama, dan skor. Nilai skor kemudian dikonversi dari string menjadi integer menggunakan fungsi integer agar dapat digunakan dalam proses perhitungan dan pengurutan data. Lalu bagian selanjutnya yang saya buat yaitu fungsi play game. Ini merupakan fungsi inti dari pemain yang tebak angka. Program meminta input berupa nama pemain. Apabila nama kosong, program akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama seperti yang diperlihatkan di sini. Nah, jika nama valid, sistem akan menghasilkan angka acak dari 1 sampai 10 menggunakan fungsi random int dengan kesempatan 3 kali. Dan input dari pengguna merupakan angka tebakan. Untuk mencegah program mengalami error ketika pengguna memasukkan huruf atau simbol, digunakan exception handling dengan try dan except. Apabila tebakan pemain sama dengan angka rahasia, maka pemain dinyatakan menang dalam memperoleh skor. Perhitungan skor dibuat berdasarkan jumlah percobaan. Semakin cepat pemain berhasil menebak angka, maka skor yang diperoleh akan semakin besar. Nah, ini jika angkanya lebih kecil dari angka rahasia, maka program akan memperlihatkan teks angka lebih besar dari tebakan tersebut. Dan jika lebih besar, maka akan menampilkan angka lebih kecil. Jika tebakannya salah. Nah, apabila 3 kesempatan telah habis dan pemain belum berhasil menebak angka yang benar, maka pemain memperoleh skor yaitu 0. Dan skor tersebut akan disimpan dalam fungsi simpan skor. Output yang dihasilkan pada fungsi ini berupa pesan kemenangan atau kekalahan beserta skor yang diperoleh oleh pemain. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hapus pemain. Nah, pada fungsi hapus pemain ini digunakan menghapus data pemain dari leaderboard. Program ini terlebih dahulu meminta input berupa nama pemain yang ingin kita hapus. Lalu pada proses pencarian pemain, program menggunakan algoritma linear search. Nah, kenapa linear search? Karena data pemain disimpan dalam list yang tidak terurut berdasarkan nama. Program ini memeriksa data satu persatu dari awal hingga akhir sampai menemukan data yang sesuai. Nah, jika pemain ditemukan, program akan meminta konfirmasi kepada pengguna. Jika dijawab ya, maka nama tersebut akan dihapus. Jika jawab N, maka tidak jadi dihapus. Nah, bagian ini menerapkan konsep stack dengan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir masuk ke stack akan menjadi data pertama yang ditampilkan kembali pada riwayat penghapusan. Lalu pemain akan dihapus dari list menggunakan remove di sini. Dan kemudian fungsi save data akan dipanggil agar perubahan tersebut disimpan ke dalam file data CSV. Nah, output yang dihasilkan berupa pesan bahwa data berhasil dihapus atau pesan bahwa pemain tidak ditemukan. Jadi secara keseluruhan yang saya buat adalah pembacaan data file, pemain yang tebak angka,
dan penghapusan pemain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Najla Septian Putri. Pada presentasi proyek akhir algoritma dan struktur data kelompok kami, bagian saya bertanggung jawab atas pembuatan fungsi bantuan UX atau User Experience, mekanisme file handling, yaitu save data dan simpan skor, kemudian basis data CSV, serta implementasi algoritma searching untuk fitur pencarian pemain. Sekarang mari kita lihat source code pada bagian pertama yang saya rancang, yaitu fungsi bantuan UX. Di sini terdapat tiga fungsi utama untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna di terminal. Pertama yaitu fungsi clear screen. Fungsi ini menggunakan library OS untuk mengecek sistem operasi yang digunakan. Jika sistemnya Windows dalam kurung NT, program akan mengeksekusi CLS, dan jika Linux atau Mac akan mengeksekusi clear. Tujuannya agar terminal bersih setiap kali berpindah menu. Kedua yaitu fungsi jeda kembali. Fungsi ini menggunakan bawaan input untuk menahan output agar tidak langsung hilang, sehingga user punya waktu membaca data sebelum menekan enter untuk kembali ke menu utama. Ketiga yaitu fungsi cetak judul. Fungsi ini menerima parameter judul, otomatis membersihkan layar, lalu mencetak garis dekorasi menggunakan variabel global, lebar terminal, dan memanfaatkan method center agar teks judul presisi berada di tengah-tengah terminal. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian krusial dari file handling, yaitu bagaimana input diproses menjadi output permanen database lokal kita, yaitu file CSV. Di sini saya menggunakan blok try except untuk mengantisipasi error handling jika file CSV sedang di-lock atau hak aksesnya ditolak oleh sistem. Di dalam blok ini, program membuka file name dengan nama w atau write. Kami menggunakan csv.digwriter dengan file name yaitu nama dan skor. Sebelum data ditulis, terdapat proses iterasi for p in players untuk memastikan seluruh nilai skor dikonversi menjadi integer murni. Setelah itu, fungsi write header akan menulis ulang header column, dan write rows akan langsung menuangkan seluruh isi variabel global list players ke dalam file CSV. Fungsi save data ini dipicu langsung oleh fungsi di bawahnya, yaitu simpan skor, nama, skor. Alur eksekusinya adalah ketika permainan selesai di menu utama, fungsi play game akan mengirimkan parameter nama dan skor ke fungsi simpan skor. Data baru tersebut dimasukkan ke area dinamis menggunakan method .append, lalu otomatis memanggil save data untuk sinkronisasi instan ke file CSV. Bagian terakhir yang saya bangun adalah implementasi algoritma searching pada fungsi cari pemain. Di sini saya menggunakan linear searching. Fitur ini dieksekusi ketika user memilih opsi angka 3 di menu utama. Alur eksekusi input dan prosesnya adalah sebagai berikut. Input, program meminta input nama yang dicari lewat input dan membersihkan spasi tidak penting dengan strip. Dalam proses, saya menyiapkan list kosong bernama hasil pencarian. Di sini kita menerapkan algoritma pencarian sekuensial atau sequential search. Program akan melakukan iterasi for pemain in players untuk memeriksa satu persatu elemen menggunakan operator keanggotaan in, if nama underscore dicari, in pemain dalam kurung nama. Pencarian ini bersifat flexible match. Jadi, kita mencari kata nudge, semua nama yang mengandung kata nudge akan terjaring dan dimasukkan atau di-append ke dalam hasil pencarian. Dalam outputnya, dilakukan pengecekan logika. Jika hasil pencarian berisi data, program akan mencetak total data yang cocok beserta detail nama dan skornya. Namun, jika kosong, program mengeluarkan output pemberitahuan bahwa data tidak ditemukan. Melalui kombinasi fungsi-fungsi ini, manajemen memori pada list global dapat disinkronkan dengan baik ke penyimpanan fisik. Demikian penjelasan dari bagian kode yang saya kerjakan mulai dari manajemen UX, penyimpanan data hingga algoritma pencarian. Lalu program berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh dengan name J00403251127. Di sini yang saya yaitu yang pertama tampilkan leaderboard. Untuk tampilkan leaderboard ini kita menggunakan fungsi pengecekan variabel. Apakah variabel ini memiliki data atau tidak? Yang mana itu tuh di sini dengan if players. Jika playernya tidak ada, maka keluar cetakan player belum ada di leaderboard. Kemudian di reset. Atau kalaupun ada, maka
Di sini kita menggunakan algoritma sorting, yaitu mengurutkan list player dari berdasarkan key score. Di sini yang mana kita mengurutkan itu secara reverse agar urutannya itu di descending, atau dalam maksud untuk skor terbesar yang pertama. Di sini buktinya reverse-nya true. Terus untuk outputtingnya agar terlihat rapi, di sini kami menggunakan bentukan seperti tabel. Kan di sini kan kita menampilkan hasil leaderboard, yang mana ini berisikan nilai ataupun hasil dari permainan. Yang mana jika yang pertama itu diberikan mahkota sebagai peringkat 1 atau juara 1. Kemudian update score. Nah, di sini kita untuk melakukan update itu kita harus mencari nama pemain atau user ID yang akan diubah. User nanti diminta untuk masukkan nama pemain atau user ID yang secara spesifik. Dilakukan looping for pemain in players, atau apakah ada pemain di players. Kemudian dicek if pemain nama sama dengan nama yang dicari. Di sini kan di input tadi sesuai dengan yang user minta. Dicek ke dalam data pemain yang namanya. Kemudian try. Di sini dicoba. Kalau ketemu masuk ke dalam ini, dicoba skor baru. Maka si user diminta untuk memasukkan skor baru untuk nama pemain tersebut. Kemudian skornya diubah dengan skor yang baru. Kemudian save data di sini di perubahan ke CSV-nya. Print skor telah diubah ataupun hasilnya gitu. Seperti kayak berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka di sini keluar skor harus berupa angka, update dibatalkan. Misalkan kita menginputkan ABC, tidak bisa karena di sini harus diminta sebuah angka karena integer. Kemudian jeda masuk ke jeda, terus return. Terus kalau ini kan tadi dicek jika pemainnya nama sama ya. Kalau tidak ada namanya, maka yang dikeluar di sini adalah pemain dengan nama yang dicari, sesuai dengan inputan tadi tidak ditemukan, update dibatalkan. Kemudian jeda masuk ke menu lagi. Kemudian untuk saya yang terakhir, yaitu di sini tampilkan riwayat penghapusan data. Misalkan di sini karena di sini ada history stack, maka secara history stack itu nanti akan dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Nah, jika ada, nanti dia akan melihat apa saja yang diubah. Contohnya kayak contohnya misalkan penghapusan data pemain A, pemain B gitu. Nanti akan ditampilkan di sini. Yang mana ini bersifat last in first out. Siapa yang pertama itu yang di paling atas gitu. Baik, selanjutnya adalah bagian untuk mendemokan program kami. Pertama, saat pertama kali play, di sini terlihat menu utama game. Ada sampai 7 menu, yang 1 sampai 6 ini beberapa fungsi, yang terakhir adalah fungsi keluarnya. Pertama, saya akan coba untuk menu pertama, yaitu main game tebak angka dan memasukkan nama saya. Untuk tebakan angka pertama, saya menulis angka 3 dan angkanya lebih besar dari 3, misalnya 4, dan angkanya benar, maka saya akan dapat skor 70. Lalu saya akan menampilkan leaderboardnya. Di sini ada nama saya dan ada skornya, dan di sini ada datanya. Di sini data yang ditampilkan yaitu tadi nama saya dan juga skornya 70. Lalu selanjutnya yaitu untuk cari pemainnya. Lalu selanjutnya untuk tampilkan leaderboard. Dan di sini ada nama saya dan juga skornya. Selanjutnya untuk cari pemain, di sini misalnya saya menuliskan nama saya, maka akan muncul nama dan skor. Dan untuk cari pemain, ini bisa menuliskan beberapa huruf saja dari nama yang kita cari, dan akan tetap muncul. Lalu untuk update skor, kita menuliskan nama yang ingin kita update skornya dan masukkan skor yang ingin kita masukkan, misalnya 80, maka skornya menjadi 80. Lalu selanjutnya untuk hapus pemain, di menu kelima kita masukkan nama yang ingin dihapus dan konfirmasi dengan mengklik dan data berhasil dihapus. Selanjutnya
kita tampilkan riwayat hasil perubahan apa saja yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini sebelumnya saya pernah menghapus jadi 50, dan yang terbaru di bagian pertama yaitu menjadi skor 50. Lalu untuk data CSV-nya, maka datanya sudah terhapus. Dan sekian demo dari program kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.